Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang sedang melihat saya yang manis ini, yang mudah-mudahan menjadikan saya ratu di hati pada acara musabaqah kali ini. Panitia lomba pidato santri yang saya hormati, hadirin ikhwatun fiddin rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selamanya tetap terlimpah curahkan kepada pahlawan revolusi anti korupsi, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ketika membicarakan negara dan Pancasila, tidak terlepas dari sejarah pada awal kemerdekaan yang dilakukan oleh kaum muslim yang ingin menegakkan syariat dan membentuk agama. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan mengenai pengaturan pemerintahan, bentuk negara secara rigid maupun bentuk pemerintahan yang harus dianut. Meskipun tidak adanya pengaturan bentuk yang rigid, hampir seluruh umat Islam sepakat bahwa ajaran agama Islam mengandung norma-norma sosial dan politik yang diinginkan di dalam pembentukan negara, seperti halnya keadilan, perdamaian, permusyawaratan, dan lain sebagainya. Menurut Profesor Hamka dalam bukunya mengatakan bahwasannya Pancasila merupakan pengejawantahan ajaran agama Islam. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, mencintai persatuan, toleransi, gender, dan segala sendi kehidupan. Indonesia didirikan atas dasar Pancasila yang menganut asas kebangsaan, yang artinya sama sebagai bangsa Indonesia, bukan atas dasar agama, ras, maupun budaya. Nilai-nilai syariat Islam, baik secara eksplisit maupun implisit, terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pada sila pertama di dalam Pancasila, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencerminkan ajaran agama Islam, bahwa Tuhan dalam agama Islam itu Esa, tidak ada yang dapat menandingi dan menyekutuinya. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, tapi Islam merupakan ajaran luhur yang harus dijunjung tinggi dalam pembentukan suatu negara. Indonesia bukanlah negara yang sekuler, yang tidak mengikuti agama, dan bukan pula negara yang menjadikan agama mayoritas sebagai agama negara. Namun, Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, yang menjadikan agama sebagai spirit dalam pembentukan suatu negara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Konsep ini menunjukkan bahwa dasar kehidupan rakyat Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam Islam disebut dengan konsep hablum minallah, yang merupakan esensi dari tauhid, sebagai hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sila kedua dalam Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menghargai terhadap hak-hak yang melekat pada setiap pribadi manusia tanpa terkecuali. Yang mana jika hubungan manusia dengan Tuhannya terdapat dalam sila yang pertama, maka hubungan sesama manusia terdapat dalam sila yang kedua, yang disebut dengan konsep hablum minan nas, yang diwujudkan dalam bentuk saling menghargai sebagai sesama ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan hak dan kewajiban sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga
tidak diperbolehkan adanya diskriminasi antar umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pada sila yang ketiga dalam Pancasila menunjukkan bahwa persatuan Indonesia bukan dalam segi yang sempit saja, melainkan dalam bentuk yang lebih luas, di mana rakyat Indonesia disatukan dalam kesatuan geografis yang disebut dengan negara Indonesia. Di dalam Islam, persatuan meliputi ukhuwah Islamiyah, yaitu merupakan kesatuan sebagai umat muslim, dan ukhuwah insaniyah yang merupakan persatuan sesama manusia, di mana kedua konsep ini harus berjalan beriringan agar terciptanya masyarakat yang humoris dan harmonis, yang jauh dari perpecahan, pertikaian karena perbedaan agama, ras, dan budaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan dalam sila yang keempat di dalam Pancasila menekankan bahwa pentingnya kehidupan yang dilandasi dengan musyawarah yang selaras dengan ajaran agama Islam, yang mana merupakan sikap bijak memecahkan suatu permasalahan adalah dengan cara bermusyawarah. Di dalam agama Islam, konsep musyawarah sebagai pemecah suatu masalah disebut dengan syura, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr. Dan yang terakhir, pada sila yang kelima dalam Pancasila mengisyarahkan bahwa keadilan di dalam pembentukan negara harus dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa adanya perbedaan agama, tanpa adanya perbedaan suku, dan tanpa adanya perbedaan budaya. Di dalam agama Islam, keadilan meliputi keadilan terhadap diri sendiri dan keadilan terhadap orang lain, yang merupakan misi besar agama Islam, yaitu menerapkan keadilan dalam segala sendi kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tercermin dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Hadirin ikhwatun fiddin. Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ajaran agama Islam di dalam Pancasila memiliki keselarasan sehingga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, hablum minallah, hablum minannas, syura, dan adil kita harus semakin lebih baik agar dapat menimbulkan kecintaan kita terhadap tanah air, yang mana cinta terhadap tanah air merupakan sebagian dari iman. Sebagaimana dalam syair dikatakan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu yalal watan, yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada kata-kata yang benar, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada kata-kata yang salah, itu mutlak dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf karena saya masih dalam rangka belajar. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli ikan. Cukup hanya sampai di sini karena waktu tidak mengizinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.